Pemirsa, liburan akhir tahun segera tiba. Apakah Anda sudah merencanakan liburan Anda dengan matang? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan berbincang seputar Smart Traveler. Di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini langsung saja. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan Smart Traveler ini Pak? Oke, Smart Traveler itu sebetulnya terjemahan bebas ya. Tapi kalau kita lihat arti secara umumnya adalah bagaimana seseorang dalam melakukan perjalanan atau liburan itu harus dengan perencanaan yang jauh-jauh hari sebelumnya. Ya. Nah kalau begitu cara kita untuk melakukan traveling perjalanan secara cerdas itu seperti apa dong? Bisa dikatakan cerdas kalau pada intinya tidak mengganggu apa yang sudah menjadi rutinitas kita. Jadi contoh gini, untuk melakukan liburan ke satu tempat itu tidak mengganggu porsi-porsi keuangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya pembayaran rutin bulanan, investasi, kemudian asuransi dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita punya porsi untuk menyiapkan liburan kita ke depannya. Jadi kalau gitu poin-poin yang harus kita persiapkan selain tentunya kita harus meneliti kembali ya Pak ya, pembayaran apa lagi? Ya. Kita mesti menentukan dulu contoh misalnya destinasi atau tujuan kita mau kemana. Karena semakin jauh tempatnya biasanya akan semakin mahal. Otomatis dengan semakin mahal, porsi uang yang disimpan untuk liburan pun akan semakin besar. Pertanyaannya adalah apakah ini akan mengganggu keuangan kita setiap bulannya atau masih mempunyai space untuk atau ruang untuk kelebihan-kelebihan tersebut. Kalau memang ada kelebihan nggak akan jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau angkanya besar, kemudian kita mesti ambil dari porsi-porsi yang menjadi rutinitas kita. Contoh asuransi atau investasi kita. Kita mengurangi investasi karena kita mau liburan. Kita mengurangi atau menunda membayar premi asuransi karena mau liburan. Nah itu hal yang tidak smart. Nggak bisa dikatakan bahwa itu hal yang smart. Jadi harus benar-benar merupakan dana yang cukup longgar untuk kita gunakan. Oke, jadi dana kebutuhan kita terutama untuk investasi dan asuransi itu jangan disepelekan ya Pak ya, itu justru harus yang pertama. Oke, kalau kita berbicara seputar kapannya ini Pak, kapan sebaiknya kita mulai menyiapkan liburan pintar kita? Nah untuk menyiapkan liburan sebetulnya pertama kita menentukan dulu kapan kita mau berangkatnya nih. Biasanya kan setiap akhir tahun keluar satu kalender nasional untuk setahun. Kapan hari-hari libur, biasanya orang banyak gunakan dalam istilah misalnya hari kejepit. Nah itu digunakan untuk cuti sehingga liburan bisa lebih panjang. Pada saat kita menentukan hari tersebut, kita bisa menghitung mundur berapa lama waktu kita sebelum liburan tersebut. Pada saat itulah kita bisa menentukan berapa dana yang harus saya sisihkan setiap bulan supaya pada saat menjelang liburan dana itu sudah terpenuhi. Setelah semua itu terpenuhi, sisa uangnya berapa, dari situlah baru kita bisa ambil sebagian untuk dialokasikan untuk liburan. Sehingga kita tetap punya uang cash kalau sewaktu-waktu ada hal yang mendadak yang membutuhkan uang yang cukup besar. Oke, jadi tergantung juga kemana kita akan pergi dan bagaimana jenis liburan kita nantinya ya Pak ya. Itu yang harus kita rencanakan. Nah, kiranya kalau kita lihat ini berbagai liburan pintar, pastinya kita harus punya poin-poin tertentu yang harus kita perhatikan benar. Baik, bisa berbagi tips barangkali bagi pemirsa di rumah? Kalau buat saya liburan sederhana, yang penting menentukan dulu kita mau kemana. Karena itu akan mempengaruhi biayanya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan keuangannya. Berapa lama yang dibutuhkan sebelum itu tercapai. Misalnya 6 bulan, kalau biayanya dibutuhkan 12 juta, berarti tiap bulan kita mesti menyisihkan 2 juta sebelum 6 bulan itu tercapai. Bisa jadi pada saat kita sudah menyisihkan 6 juta, kita udah bisa beli tiket pesawat dan sebagainya. Kemudian sisa untuk akomodasinya nanti benar-benar tercapai di saat sebelum kita berangkat. Kemudian yang selanjutnya adalah itu tadi, uang yang akan kita saving itu masih memenuhi atau enggak. Jangan sampai kita berutang untuk liburan. Itu menjadi hal yang kembali lagi tidak smart jadinya. Dan yang terakhir adalah ya otomatis pada saat liburan kita benar-benar relax, ya istirahat, kemudian juga enjoy, menikmati liburan kita. Baik Pak Irsan, terima kasih banyak atas waktu dan juga kehadirannya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh